gitu. Dan yang bikin gue kaget adalah pas gue minum itu, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri ada orang jalan di depan gue, baju putih gitu. Jadi pas gue minum, tenang aja lah, gue minum. Pas gue lihat ada orang, gue langsung diem pada saat itu. Dan gue langsung anjir, apaan tuh di depan gue, sampai langsung begitu gue. Dan orang itu jalan set ke sini, dan gue otomatis langsung lihat gini kan. Dan gue langsung selesai minum, gue langsung balik badan kan. Dan gue nggak menceritakan itu ke siapa-siapa karena gue shock dan gue nggak mau memperkeruh keadaan yang udah parah. Gue nggak mau memperkeruh keadaan. Halo guys, kembali lagi bersama gue Kevin Jasman dalam acara Kelam Kamis Malam, yang mana kalian sudah mengetahui bahwa Kelam berisikan tentang pengalaman horor atau pengalaman mistis, yang mana untuk episode kali ini gue akan menceritakan pengalaman pribadi gue. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment ya guys. Dan jangan lupa untuk share video ini. Oh iya, bagi kalian yang mempunyai pengalaman horor, boleh dong tulis di kolom komentar atau bisa kirim email di bawah sini ya guys. Dan selamat menyaksikan. Nah, untuk di episode kali ini gue akan menceritakan pengalaman horor gue pada saat di bangku kuliah, yaitu pada saat kita ada acara di Puncak Bogor 3 hari 2 malam. Waktu itu ada pelantikan, dan di tahun tersebut adalah tahun pertama gue untuk menjadi panitia. Jadi kita semua sudah mengurus kegiatan itu, merencanakan, kita udah ngumpulin dana dan lain sebagainya dengan cara apapun sampai tibalah saat itu. Nah, karena untuk pertama kalinya gue ikut acara kayak gitu sebagai panitia, itu jadi pengalaman pertama gue yang tidak terlupakan, dan kebetulan juga ada pengalaman horor di situ. Gimana ya jelasinnya? Ya sebenarnya kita nggak mengharapkan ada pengalaman horor sih, cuman ya you know lah, kita terkadang suka nggak tahu kenapa bisa terjadi. Padahal dari awal kita ya biasa-biasa aja merencanakan dengan mateng, dan pada akhirnya terjadilah di suatu malam gitu. Nah itu nggak tahu kenapa malam di hari pertama itu kayak ada hal yang membuat gue aneh gitu loh. Dari kayak yang tadinya hangat karena banyak orang, tiba-tiba waktu itu kita lagi jalan kaki keluar villa tuh rasanya kayak gimana ya, kayak dingin, tapi dinginnya nggak bersahabat gitu loh, yang nggak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Coba gue berikan ya udahlah, lagi kita rame-rame. Nah kita ngecek waktu itu untuk di sekitaran villa, sampai akhirnya gue balik ke dalam villa itu. Sebelum gue nyampe ke villa itu hawanya udah gak enak. Gue juga gak tahu kenapa gak enaknya, dan itu ngerasa kayak mencekam gitu loh. Dan bener aja pas udah mau nyampe villa itu, ibaratnya gue di depan villa itulah, beda satu rumah, itu villa tersebut mati lampu gitu. Dan semua tuh pada heboh, kayak lu ada di suatu crowded yang nggak bisa lu jelaskan, dan tapi lu kayak harus melewati itu gitu. Sampai pada panik semua, ada yang teriak-teriak, ada yang baca doa dan lain sebagainya. Ya gue kayak orang bingung, ada apa sih ini, kenapa suasananya kayak gini gitu. Dan ternyata itu ada temen gue di villa tersebut yang kesurupan. Dan ketika kesurupan itu ada yang nanganin sih gitu, ada yang nanganin, senior gue juga yang nanganin, tapi dan yang lain pun ikut bantuin, dan beberapa ada yang sampai baca-baca doa gitu, baca-baca
Ya begituan lah. Ya gue juga jadi bingung ya, aduh malah. Dan gue ngeliat pertama kali orang kesurupan ngamuk-ngamuk kayak gitu, dan padahal dia itu cewek, dan itu buset sampai beberapa orang menangani dia biar tenang gitu, maksudnya dipegangin dengan kuat. Ya gue kayak kayak gini tuh orang kesurupan gitu. Cuman di situ yang bikin agak anehnya lagi adalah suasananya itu nggak enak banget, kayak mencekam. Membayangin suasana mencekam, orang pada gerasa kerusuk karuan ngebantuin temen gue itu yang kesurupan. Terus ada orang teriak-teriak kesurupan, dan ada orang-orang yang baca doa. Itu kayak wah, di otak gue kayak udah bercampur-campur begitu. Ya gue kira udahlah, gue santai aja lah, rame-rame ini tenang aja. Lagi pula dalam hati gue, lagi pula dia ini yang kesurupan bukan gue gitu, dan gue di sini juga rame-rame. Ya gue nggak takut sih gitu, karena kalau sendiri baru gue takut gitu kan. Karena rame-rame dan ada yang nanganin, ya udahlah santai aja. Waktu itu pemikiran gue kayak gitu, sampai akhirnya udahlah gue minum aja gitu biar tenangin diri. Walaupun gue bilang tenang, tapi gue sedikit agak shock karena pertama kali first time gue melihat langsung gimana bentuk orang yang benar-benar kesurupan di depan mata gitu. Dan pas karena gue tadi kan udah ngomong itu, tenang aja lah, santai, yang kalau banyak orang ini. Nah mungkin karena gue jumawa gitu kali ya, gue pas ngomong kayak gitu, gue kan sambil minum di dapur villa tersebut. Nah posisi dapurnya itu adalah di lantai pertama, tapi sebenarnya kan kalau kayak villa-villa di Bogor kan bentuknya ke bawah ya, bukan tinggi ke atas. Nah jadi gue pas gue minum, di depan gue tuh kaca gitu. Pas gue minum, depan gue kaca, dan dan di balik kaca itu adalah ya kosong, karena itu nggak ada tanah, nggak ada apa gitu, karena tanahnya ada di bawah, kita posisi di atas gitu. Dan yang bikin gue kaget adalah pas gue minum itu, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri ada orang jalan di depan gue, baju putih gitu. Jadi pas gue minum, tenang aja lah, gue minum. Pas gue lihat ada orang, gue langsung diem pada saat itu. Dan gue langsung anjir, apaan tuh di depan gue, sampai langsung begitu gue. Dan orang itu jalan set ke sini, dan gue otomatis langsung lihat gini kan. Dan gue langsung selesai minum, gue langsung balik badan kan. Dan gue nggak menceritakan itu ke siapa-siapa karena gue shock, dan gue nggak mau memperkeruh keadaan sudah parah. Gue nggak mau memperkeruh keadaan. Dan itu gue dengan langsung astagfirullahaladzim, apa yang gue lihat gitu. Dan pas gue balik lagi ke ngeliat situ, udah nggak ada gitu. Dan itu juga nggak bisa dan kalau gue pikir itu adalah sesuatu yang mau coba melogikakan, itu nggak masuk akal semua. Apaan ada orang lewat pakai baju putih, itu lewat sekilas set, dan itu aduh nggak banget dah. Cuman akhirnya teman gue ada yang lihat gue dengan kayak, kenapa lu Vin gitu, kok tingkah lo kayak gitu. Mungkin dia mau perhatikan gue. Terus gue bilang, nggak ada apa-apa bang, santai aja. Lu ngeliat ya? Enggak gitu. Karena gue nggak mau memperkeruh keadaan. Dan setelah kejadian itu, nggak berapa lama kemudian teman gue yang kesurupan berangsur normal dan keadaan sudah mulai membaik. Ya gue nggak tahu ya penyebab itu ada horor-horor kayak gitu kenapa ya. Mungkin karena waktu itu acara pelantikan suka teriak-teriakan, gue nggak ngerti. Mungkin penunggu di situ nggak suka, gue juga nggak tahu kenapa. Atau mungkin karena kita jorok atau apa di situ, ya gue juga nggak tahu lah, apapun itu penyebabnya. Coba nggak sampai di situ. Yang bikin gue merinding pada saat itu adalah
keesokan harinya pas tengah malam itu kita biasanya ada jerit malam. Jadi kayak peserta berkeliling gitu di sekitaran villa. Nah gue sebagai panitia disuruh jagain, gue nggak disuruh jagain pos. Jadi gue tuh kayak perantara antar pos gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah pos itu berisikan senior. Nah gue karena masih panitia jadi gue nggak ngisi di pos, melainkan gue mengisi di antara pos. Jadi misalkan di antara pos 1 sama pos yang ini, nah gue di tengah-tengahnya gitu. Jadi gue ngebantu si peserta untuk menuju ke pos berikutnya. Dan itu udah ada tugasnya masing-masing. Jadi kita ada 4 atau 5 pos, dan setiap itu selalu ada panitia yang membantu untuk melanjutkan ke pos tersebut. Nah, yang bikin anehnya lagi kalau yang pos kan enaknya itu berisi bisa 3 orang, 4 orang bisa rame-rame. Nah, yang untuk menjaga itu, yang untuk nganterin ke pos selanjutnya itu yang kayak gue itu cuma berisi 1 orang atau 2 orang gitu kan. Nah, di situ yang nggak berhentinya adalah gue itu di daerah kebun-kebun gitu, dan di situ sih kayak ada gubuk gitu. Gue nggak tahu itu rumah atau apa, cuman kayak gubuk kosong. Nah gue jadi jaga di situ, bayangin gue sendirian, dan itu rumah itu nggak ada orangnya gitu, tapi ada bentuk rumahnya, dan gue jagain tuh tengah malam sendirian. Ya berdua sih sama temen gue gitu, tapi ibaratnya temen gue kayak gue kesini dulu ya bentar ya gitu. Ya udah gue tungguin sini. Nah pas gue sendirian itu gue ngerasa kayak kok kayak ada orang yang nemenin gue, tapi gue nggak tahu itu siapa gitu kan. Gue kayak anjir gitu, kayak merinding. Dan pas jadi gue duduk di sini, sebelah kanan gue tuh kayak rumah. Gue nggak tahu rumah siapa ya, tadi gue bilang itu gubuk. Nah pas teman gue itu pergi, lagi izin dulu, gue ke situ dulu bentar ya. Oh ya udah gue tunggu sini deh, takutnya kalau kita sama-sama ke sono nanti peserta datang nggak ada gitu kan. Ya udah gue stay di sini. Pas temen gue pergi, gue ngerasa kayak di rumah itu ada orang yang ngeliatin gue gitu. Bisa kebayang nggak? Dan pas gue ngeliat ke kanan itu ada bangku yang tadinya kosong. Gue ngerasa kayak ada orang, cuman ya gue nggak mau berani lihat dan bodo amat lah gitu. Kayak tunggu sampai merinding sekarang. Jadi kalau misalkan seandainya itu bukan orang pun, ya biarin aja lah dia ngeliatin gue gitu, jangan sampai bertatapan. Gue nggak mau gitu kan. Cuman ya gue nggak tahu itu apa, dan gue nggak mau mencari tahu sampai akhirnya teman gue itu datang gitu. Wah untuk teman gue datang udah aman lagi. Nah terus nggak lama kemudian peserta juga datang. Nah pas peserta datang, ibaratnya gantian, teman gue yang stay, gue yang nemenin si itu peserta untuk ke tempat selanjutnya. Bilang ya dulu juga sini ya, takutnya peserta lain datang ke titik sini nggak ada yang ngejagain. Jadi gue nganterin tuh peserta jalan. Ya aman-aman aja sih, gue cerita gimana pengalamannya gini-gini, cerita sampai akhirnya ketemu ke pos berikutnya. Nah pas udah selesai itu kan otomatis gue balik lagi dong ke titik gue yang gue jaga. Nah pas gue balik, gue jalan, itu tanah kosong, dan rumah yang tadi itu entah kenapa gue nggak nyadar ya, karena tadi kan gue kan jalan ngebelakangin rumah. Nah tadi kan gue di belakang rumah itu. Nah sekarang pas ketika gue dari tempat yang nganterin peserta itu, gue balik depan rumah itu kayak ada orang juga. Gue langsung astagfirullahaladzim, sementara gue harus ngelewatin rumah itu.
bukan lewat sih. Jadi ini kan gua, ini rumah, ya gue tetap harus jalan ke sini gitu. Dan sepanjang jalan itu gue baca karena gue ngeliat kayak orang gitu. Gue jalan ini kayak bodo amat deh itu, mau itu setan, mau itu orang atau apa, atau itu benda, gue nggak peduli, gue jalan aja sambil baca. Dan semakin deket semakin mencekam, kayak wah tuh kayaknya bukan orang dah. Aduh bodo amat lah, karena emang harus ke sono kan. Dan gue jalan, dan akhirnya nyampe lagi ke tempat titik itu. Dan begitu berulang sampai jam 2 atau jam 3 pagi kalau nggak salah. Dan itu yang tadinya awal mencekam jadi kayak terbiasa, mungkin kayak oh ya udahlah gitu, kayak saling menghormati dan gimana. Dan ya begitulah, tapi akhirnya aman-aman aja sih, nggak terjadi apa-apa, kecuali yang tadi itu yang awal tuh, yang temenmu sampai kesurupan itu. Nah itu yang nggak bisa terlupakan adalah ininya, yang pas gue minum sama pas gue balik dari tempat pos itu ke tempat temen gue itu, mengalami rasanya kayak kayak kaku sebentar, kayak nge-freeze karena ngeliat sesuatu itu. Tapi ya harus kita hadapi sih gitu. Bukannya gue sok kuat atau sok nggak takut gimana, cuman ya gimana ya, karena ya emang kita harus ke situ dan kita harus menghadapi. Mau nggak mau, siap nggak siap ya harus hadapin. Walaupun gue nggak tahu itu mengusir atau enggak, ataukah itu emang bukan orang dari awal, ya gue juga nggak tahu gitu. Ya akhirnya semua aman-aman aja dan nggak ada kesurupan lagi, nggak ada apa-apa lagi, dan semuanya fine aja sih. Ya segitu aja lah pengalaman horor gue untuk episode kali ini. Itu kejadiannya di sekitar tahun berapa ya, 2000 berapa, 14 apa 2015an lah, gue lupa gitu. Itu kejadiannya kayak gitu, dan itu tidak terlupakan sih, makanya gue bisa menceritakan hal ini gitu. Oh iya guys, bagi kalian yang mau punya pengalaman horor, jangan lupa ya untuk ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar atau kirim email di bawah sini ya guys. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment ya guys, serta share video ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Kelam episode kali ini, dan sampai jumpa.